Pasca bencana banjir dan angin kencang akibat siklon tropis Roja di Nusa Tenggara Timur, warga Kota Kupang mulai beraktivitas normal. Untuk mengetahui kondisi di sana, saat ini kita telah terhubung dengan reporter kami Fikri Aditama dan juru kamera Serolino Lamba di Kota Kupang, NTT. Silakan Fikri dengan laporan Anda. Ya, Rizal dan pemirsa memang benar bahwa normal pasca bencana siklon tropis Roja yang menerjang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Minggu 4 April lalu. Dan mengakibatkan memang beberapa rumah warga di Kota Kupang ini rusak parah dan juga sejak kami datang pada kemarin hari Kamis 8 April 2021 memang kami masih melihat beberapa infrastruktur jalan dan juga beberapa pohon yang masih tergeletak itu di jalan raya dan belum ada penanganan lanjut. Namun meskipun begitu, aktivitas warga hingga kini pada hari ini sudah mulai kembali normal kembali. Ada beberapa warga yang sudah mulai aktivitas seperti bekerja dan juga perkantoran pun sudah mulai ada yang buka. Namun memang masih sebagian begitu, belum sepenuhnya dibuka. Seperti misalnya wilayah yang perkantorannya yang mengalami kerusakan bangunan cukup parah begitu. Namun untuk aktivitas perdagangan dan juga di pasar tradisional dan juga di perbankan ini sudah mulai dibuka kembali meskipun ada keterbatasan seperti misalnya listrik yang masih padam. Di wilayah Kupang ini memang listriknya masih sepertinya belum padam, hanya sekitar 20% saja listrik yang menyala di Kota Kupang ini sehingga mengakibatkan aktivitas warga masih terbatas begitu. Dan untuk wilayah yang paling terdampak sendiri di wilayah Kota Kupang ini berada di wilayah pesisir pantai sebenarnya, di mana di itu ada terdapat beberapa rumah warga yang masih rusak dan warga pun masih secara bergotong royong membetulkan rumah-rumah mereka dengan peralatan seadanya dan juga dengan bantuan tetangganya begitu. Wilayah yang paling terdampak parah yaitu ada di Kecamatan Kelapa Lima, di Kecamatan Alaks dan juga Kecamatan Patu Veto. Namun meskipun Kota Kupang ini menjadi wilayah yang terdampak akibat angin kencang dan juga banjir yang menerjang 2 hari setelah badai siklon tropis Roja pada hari Senin dan Selasa, tidak ada warga yang mengungsi dan tidak ada pengungsian yang dibangun seperti kamp-kamp pengungsian yang dibangun untuk menampung warga yang mengungsi akibat rumahnya rusak begitu. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana memang ada sekitar 657 rumah yang rusak berat dan juga 6 korban jiwa dan juga ada terdapat 8 orang luka masih dirawat di rumah sakit. Sementara itu untuk bantuan dari pemerintah memang warga masih mengalami kesulitan begitu untuk ada bantuan yang merata dari pihak pemerintah setempat, baik dari pemerintah gubernur maupun pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat begitu. Dan warga pun masih mengalami beberapa kendala seperti misalnya listrik yang tadi padam dan juga ada kendala air bersih yang belum memadai sehingga pada saat malam hari warga masih membutuhkan penerangan dan juga pengobatan karena memang ada beberapa 650 warga yang rumahnya rusak berat dan mereka terpaksa harus tinggal di rumah yang rusak begitu. Dan untuk bantu sendiri warga masih mengandalkan tetangganya dan juga kemarin ada bantuan pula yang sudah disalurkan pertama kali oleh Yayasan Buddha Seci di mana relawan Yayasan Buddha Seci sudah tiba di Kota Kupang sejak kemarin dan langsung menyalurkan bantuan berupa paket obat-obatan, selimut dan juga lilin yang memang dibutuhkan sekali oleh warga akibat penerangan atau kondisi rumah-rumah mereka yang gelap gulita pada malam hari. Dan selain lilin, ada juga selimut yang dibagikan oleh relawan Seci untuk membantu mereka agar tetap tinggal nyaman di rumahnya yang rusak. Lalu ada obat-obatan pula yang diberikan. Ada sebanyak 150 paket lebih untuk 5 kepala keluarga yang terdampak akibat rumahnya rusak, seperti rumahnya atapnya rusak yang diterjang angin kencang, juga diterjang banjir. Dan untuk bantuan sendiri dari Yayasan Buddha Seci masih akan terus menyalurkan bantuan secara bertahap karena memang bantuan ini telah disalurkan dari Jakarta ke Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 80 ton, yaitu berupa beras dan juga genset, obat-obatan, kebutuhan pakaian layak pakai dan sebagainya yang direncanakan
akan tiba pada esok hari juga di Kupang dan juga di Maumere yang diproyeksikan akan tiba secepatnya begitu. Bantuan sendiri disalurkan melalui jalur darat dan udara, jalur laut maksud kami, jalur laut dan udara. Jalur laut diangkut melalui kapal KRI Semarang dan jalur udara diangkut melalui kapal dan pesawat Hercules. Untuk sementara itu, Priscilia dan pemirsa, dan memang kondisi Kota Kupang ini sudah berangsur normal, kondisi perkantoran sudah mulai dibuka kembali walaupun memang adanya keterbatasan, dan untuk lalu lintas sendiri saat ini masih terpantau cukup ramai dan aktivitas warga sudah kembali normal kembali seperti sedia kala. Dan diharapkan memang bantuan bagi rumah-rumah warga yang terdampak banjir dan juga terdampak akibat angin kencang, badai, konvoy Baik, Fikri disalurkan Aditama. lebih cepat lagi. Baik, terima kasih Fikri Aditama. Serolino Lambat telah melaporkan dari Kupang, NTT. Selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati teman-teman.